Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Munir. Saya mengajar di SDN Penjaringan 01 Jakarta Utara. Video kali ini dibuat sebagai salah satu tugas dari webinar yang saya ikuti, yaitu dari Hafex tentang PCK. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di video ini ada yang kurang tepat. Jadi selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang akan kita terima bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak mau tanya sama kamu, apakah kamu pernah mendengar suara seperti ini? Atau kamu pernah melihat pemandangan yang seperti ini? Ya, yang pertama adalah suara ayam. Apakah kamu tadi pagi mendengar suara ayam berkokok? Lalu yang berikutnya adalah pemandangan saat matahari mulai terbenam. Apakah kamu pernah melihat matahari mulai terbenam? Di video kali ini kita akan mempelajari dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Ketika pagi hari, saat kamu membuka jendela, kamu akan melihat cahaya di langit. Cahaya itu sebagai tanda kalau matahari sudah terbit. Ketika makan siang, posisi matahari di tempat tinggi di langit. Lalu ketika makan malam, matahari sudah mulai terbenam dan tidak tampak lagi di langit. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Kita akan melakukan sedikit percobaan. Yang harus kamu siapkan terlebih dahulu adalah globe dan juga senter. Kalau tidak ada globe, kamu bisa menggunakan benda yang berbentuk bulat, atau kamu juga bisa menggunakan bola. Globe itu diibaratkan sebagai bumi dan senter diibaratkan sebagai matahari. Ayo ajak orang tua ataupun kakak, adik, yang dapat membantu kamu melakukan percobaan ini. Setelah semua siap, yuk sekarang arahkan senternya ke salah satu sisi globe tersebut. Arahkan nyala lampu senter, kemudian globenya biarkan berputar. Lalu lihat apa yang terjadi. Bagaimana posisi globe saat kamu amati? Lalu bagaimana posisi matahari? Dalam hal ini, center, ketika kamu lakukan percobaan tersebut. Untuk membantu kamu memahami materinya, sekarang simak video yang akan Bapak tampilkan berikut. Kita semua pasti pernah merasakan siang dan malam hari. Tapi pernah nggak sih kita bertanya-tanya kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena bumi berputar pada porosnya, atau yang dikenal dengan rotasi bumi. Lalu apa aja sih akibat-akibat yang dapat dihasilkan dari rotasi bumi? Mari kita bahas. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari yang mengalami siang hari dan sebagian lagi membelakangi yang mengalami malam hari. Yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Padahal bumilah yang mengelilingi matahari. Ketiga, rotasi bumi juga berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Jika di Indonesia menunjukkan jam 9 pagi, maka di Amerika menunjukkan jam 10 malam. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa hubungan jarak jauh tidak pernah berhasil. Keempat, rotasi bumi mengakibatkan pembelokan arah arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam.
Gerak pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut tersebut disebut efek Coriolis. Kelima, rotasi bumi dapat mengakibatkan jet lag ketika kita menaiki pesawat. Jet lag adalah suatu kondisi psikologis akibat perubahan ritme circadian. Perubahan ritme tersebut akibat perjalanan melewati meridian dan panjangnya hari yang berubah. Keenam, rotasi bumi juga dapat membuat satelit buatan menjadi berfungsi dengan semestinya. Satelit-satelit buatan manusia dibuat dengan tujuan untuk bidang komunikasi dan informasi. Sehingga ketika bumi berputar, maka daerah yang dijangkau satelit bisa berganti-ganti, dan satelit bisa menyampaikan informasi kepada berbagai daerah. Yang ketujuh, rotasi bumi menyebabkan bentuk bumi menjadi spheroid. Bentuk bumi tidak bulat sempurna seperti bola, tetapi spheroid, yaitu mengembang pada bagian tengahnya dan pepat pada bagian kutubnya. Akibat efek gabungan gravitasi dan rotasi, bentuk bumi secara kasar berupa bola yang sedikit pepat. Karena itu, dalam kartografi bumi sering dianggap sebagai spheroid pepat, bukan bola. Itulah akibat-akibat yang ditimbulkan dari rotasi bumi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dari video yang kamu amati, ternyata dapat kita simpulkan apa yang kita alami ternyata akibat dari rotasi bumi. Bagaimana? Apakah rasa penasaran kamu sudah terjawab setelah melihat video tadi? Ya, bagus. Kamu telah belajar tentang rotasi bumi dan akibatnya, yaitu terjadinya siang dan malam. Sungguh, Tuhan Yang Maha Esa begitu luar biasa, telah membuat bumi ini selalu berputar dengan waktu yang sangat teratur. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur dan memanfaatkan waktu di pagi hari untuk bekerja atau belajar, dan di malam hari untuk istirahat. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sebelum diakhiri, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.